Mas Imam perihal Sumpah Properti maupun wisuda nantinya. Monggo Mas Imam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hakim boleh share screen yang tadi, Pak? Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya masih ada yang memang mau mengubah gelarnya, ya. Tadi ada yang japri juga ke saya, Pak Didit ya, Pak Didit. Ya, betul Pak. Ya, gelarnya ditambah CCMS ya. CCMS, yes. Kemudian Pak Fandi Iyot kayaknya gelarnya keliru ya. Ditulis di sini MN. Hasilnya MPWK Pak Fandi ya. Benar Pak, MPWK Pak. Perencanaan wilayah kota. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau memang nanti masih ada lagi yang mau menambahkan gelar, kita tunggu ya, paling lambat mungkin seminggu sebelum pelaksanaan. Jadi pelaksanaannya kita akan tanggal 30 Agustus ya. Nah, paling lambat mungkin hari Selasa depan ya, itu untuk revisi nama ya. Harapan kami sebenarnya di pertemuan ini itu semuanya sudah fix. Jadi kalau bisa nanti jangan ada lagi yang menyusul seperti itu. Karena nanti ini akan ditampilkan ketika pelaksanaan sumpah profesi. Ya, di situ nanti akan ditampilkan termasuk foto Bapak Ibu juga ya. Foto, kemudian nama beserta gelarnya dan juga instansinya. Jadi kalau memang dari sini ya, tadi kan sudah semuanya pasti sudah melihat ya instansi masing-masing. Nah, kalau memang ada yang mau diubah ya, silakan diinformasikan ke kami. Izin Pak, langsung aja rubah Pak. Suhar Pak. Instansinya Pak. Mohon izin Pak. Suhar. Ya. Di bawah ya Pak Hakim. Ya, nomor 50. Sekarang saya udah pindah Pak, nggak di situ lagi. Nah ini, kadang case-case yang pindah ini juga kita Dinas harus diupdate gitu Pak. BMSDA sekarang Pak. Bina Marga dan Sumber Daya Air. Itu Cipta Karya Tata Ruang. Bina Marga dan Sumber Daya Air. Ya Pak. Makasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu mungkin? Bisa digeser ke atas sedikit Pak. Nah. Stop. Udah lewat. Ya, oke Pak, saya sudah. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, izin Pak. Silakan Pak, Pak Iswendra ya. Iswendra Pak, boleh Pak? Di bawah. Ya. Enggak digelar Pak, di instansi aja Pak. Oke. Lancang kuning sukses Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, Pak Iswendra belum bukannya sudah IPU Pak ya? Pak itu udah harus Pak ya. Kalau memang sudah, nggak apa-apa Pak, ditulis aja Pak. Untuk gelar-gelar profesi yang lain gitu ya, nggak apa-apa. Tapi IR-nya belum kan gitu Pak ya? Iya, IR kan nanti setelah sumpah profesi. Kalau yang IPU-nya ini nggak masalah kan, Bapak sudah dapat itu kan sertifikasinya kan? Ya oke, ya Pak betul. Terima kasih Pak, makasih ya. Ya sama-sama Pak. IR Pak Is tanggal 30 Agustus. Betul. Ya, terima kasih. Pak Zulhendri itu sepertinya ini Pak, di atas. Pak Zulhendri.
Iya, MT itu sepertinya. Ya, Terus di atas boleh. Henry. Ya, betul. Baik. Pak MT itu, itu. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Fandi, kita tulis dari PT Indonesia Hebat pertama nggak apa-apa Pak? Atau kita mau tulis apa Pak? Siap Pak. Siap. Ya Pak. Sama-sama Pak. Pak Fadli bukannya sudah ini Pak, sudah IPM ya Pak? Nah itu Pak, belum ditambahin itu Pak Imam. Ada lagi Bapak Ibu? Nanti mohon sertifikat IPP, IPM maupun IPU-nya dikumpulkan ke Mas Imam ya Bapak Ibu. Ya, untuk database di Prodi kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang sudah ada, boleh di-share ke kami. Dikirim ke email saja. Mungkin boleh diturunin pelan-pelan Pak Hakim biar lihat-lihat lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah ini kami bisa anggap data ini sudah fix ya Bapak Ibu. Kemudian kalau memang nanti ternyata masih ada yang nyusul, ya mungkin 1-2 tidak ada masalah. Yang jelas harapan kami yang hadir semua di sini sudah mengkonfirmasi bahwa gelar dan juga instansi yang tercantum di sini sudah tepat ya. Oke. Pak Bimo IPU ya, ya. STM IPU. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya semuanya ya. Baik, boleh gantian Pak Hakim, saya yang share screen. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami selaku panitia ya untuk pelaksanaan Sumpah Profesi angkatan kedua. Ini ada suara bocor. Ya, jadi untuk pelaksanaan Sumpah Profesi PSPPI angkatan kedua semester genap 2022-2023 itu akan kita laksanakan di hari Rabu 30 Agustus 2023 seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya ya Bapak Ibu. Hanya saja di sini ada informasi tambahan. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, masing-masing mahasiswa itu diberikan slot untuk membawa 2 orang pendamping gitu ya. Jadi boleh keluarga gitu ya, ataupun mungkin anaknya gitu ya. Nah, jadi misal sama istri, kemudian sama anak 1, ataupun misal yang masih sama orang tua, berarti boleh bawa 2 orang tua gitu ya. Intinya 2 orang pendamping slotnya. Seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaannya itu di jam 1 sesuai info sebelumnya, jam 1 sampai dengan selesai. Lokasinya di ruang auditorium lantai 2 gedung utama Poli Batam. Ya, jadi mohon izin Bapak Ibu yang mungkin mau datang offline, ya lokasinya di yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau untuk yang memang hadirnya online ataupun via Zoom, kita akan fasilitasi juga, ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti via Zoom, seperti itu. Kemudian terkait rundown, ya sedikit kami sampaikan di sini, ya. Jadi mulai jam 1 itu nanti kita akan buka registrasi, karena ini
pada proses registrasi ini kita akan memberikan helm dan shell ya. Mungkin butuh waktu, jadi mohon Bapak Ibu kalau bisa hadirnya mungkin sebelum jam 1 ya, sudah boleh gitu ya untuk mulai registrasi. Nah, supaya kita bisa mulai tepat waktu sesuai dengan yang dicantumkan di random ini. Ya, jadi nanti ketika registrasi Bapak Ibu akan menerima helm dan shell gitu ya. Nanti silakan digunakan ya ketika pelaksanaan sumpah ya atau prosesi pengucapan sumpah. Randonya kurang lebih seperti ini ya, bisa dilihat masing-masing. Nah, di sini nanti akan ada laporan pelaksanaan proses pendidikan ya, seperti yang kurang lebih sudah disampaikan Pak Hakim tadi terkait berapa yang daftar ya, kemudian berapa yang lulus dan sebagainya. Nah, kemudian ada sambutan direktur, sambutan kepala BP Batam, ya, kemudian sambutan ketua umum PII. Kita mengundang ketua umum PII langsung yang akan nanti melakukan prosesi pengambilan sumpah ya dari Bapak Ibu ya. Nanti akan dipimpin oleh ketua umum PII dan kemudian diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu kita akan ada penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara Politeknik Negeri Batam dengan Politeknik Negeri Padang terkait dengan pendirian prodi PSPPI di Politeknik Negeri Padang. Kemudian, nah ini yang disebutkan Pak Hakim tadi ya, terkait dengan sambutan perwakilan dari Angkatan 2 ya, perwakilan dari Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada yang kita minta untuk menyampaikan sambutan, kemudian penutup. Nah, kemudian catatan lagi ya, jadi untuk pakaian, nah Bapak Ibu sekalian silakan menggunakan kemeja berdasi, ya, kemeja berdasi dan jasnya itu warna hitam, sama seperti foto yang Bapak Ibu berikan ke kami ya. Jadi kemeja berdasi, dasinya juga kalau bisa warna hitam, tapi kalau memang nggak ada juga nggak masalah gitu ya. Yang jelas jasnya itu kalau bisa warna hitam. Nah, nanti dilengkapi dengan yang kami berikan, yaitu helm dan juga shell insinyur. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri, kami nggak perlu kasih tahu dulu shellnya seperti apa ya, biar surprise shell dan helm insinyurnya. Seperti itu. Nah, untuk yang perempuan nanti boleh menggunakan kebaya nasional. Ya, silakan menggunakan kebaya. Jadi tidak menggunakan jas ya. Kalau untuk yang perempuan, menggunakan kebaya nasional. Gitu, biar kelihatan ya. Karena kalau sama-sama berjas semua, jadi seolah-olah sama semua ya. Tapi kalau ada yang berkebaya gitu kan kelihatan, oh ini ada yang perempuan, ya ada yang dari kalangan wanita gitu ya, insinyur-insinyur kita ini. Gitu. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Mas Imam, Ya, silakan Bu. untuk pendampingnya pakaiannya sama seperti wisudawan atau bebas? Kalau pendamping bebas aja Bu. Kemejanya warna apa, Bang? Kemejanya putih boleh Pak, putih hitam itu Pak. Putih nanti baru dasinya warna hitam. Gitu. Karena kalau misalnya gelap juga nanti jadinya nggak kelihatan ya, karena jas kita udah warna hitam. Yang jelas jasnya warna hitam. Okay. Terima kasih Bang. Ya. Kalau untuk tadi pertanyaan Bu Fedia ya, kalau pendampingnya bebas saja, karena nanti kita posisinya untuk Bapak Ibu sekalian diposisikan di depan ya, di depan berbaris gitu ya, duduknya diurutkan sesuai dengan, karena nanti kita ada prosesi penyerahan sertifikat insinyurnya gitu ya. Jadi kita susun berdasarkan urutan naik nanti. Ya, memang urutannya nanti berdasarkan NIM saja. Jadi dari NIM 01 sampai dengan NIM 82 ya, yang terakhir itu. Karena kita kalau NIM sebenarnya 82, cuman mahasiswanya 81. Gitu. Jadi diurutkan berdasarkan. Celana kalau untuk sekarang sebentar, yang hadir tadi Pak ya, pertanyaannya ya. Ya, yang hadir offline, kalau saya lihat terakhir itu ada di angka sekitar 40-an lebih gitu Pak, untuk yang hadir offline. Mungkin sebagiannya hadirnya online gitu ya, tapi nanti kita update lagi, bisa jadi mungkin sudah sampai 50-an gitu yang hadir offline. Yang hadir online nanti kita fasilitasi juga ketika pengucapan sumpah, yang kita akan usahakan untuk tetap bisa tampil di layar gitu ya, tampil di Zoom gitu ya.
supaya tetap bisa sama-sama mengucapkan sumpahnya. Gitu. Karena memang yang paling inti di sini kan Bapak Ibu mengucapkan sumpah gitu ya, mengucapkan sumpah. Untuk yang offline Pak, minta izin Pak. Ya, Untuk yang silakan, Pak. offline kan masalah helm dan anunya gimana Pak? Kan helm kan kadang-kadang kan kita seragam juga semua itu. Ya, helmnya sudah kami sediakan Pak. Ya Kita sediakan. kalau kita online gimana? Kalau online kita nanti susulkan Pak gitu. Oh, berarti sebelum disusulkannya gimana nih? Maksudnya dikirimkan atau gimana? Nah, kalau untuk yang di luar kota gitu ya, mungkin nanti kan bisa jadi ada yang hadir ya, ada yang hadir apa namanya yang dari luar kota. Mungkin yang nggak hadir, kita susulkannya itu tidak di sebelum acara gitu Pak, karena kita waktunya juga sudah mepet ini. Kita persiapan untuk yang di acara ini gitu ya, yang maksudnya yang hadir offline dulu. Nah nanti yang hadir online menyusul gitu. Jadi nggak masalah ketika Bapak hadir Zoom itu memang belum pakai apa namanya atribut ya, tidak pakai atribut dulu nggak masalah gitu Bapak. Gitu. Ya. Itu sih Pak. Biar kita nanti susulkan gitu, karena kita sekarang ini pun sebenarnya belum sampai di kami gitu barangnya gitu ya, karena kita memang order itu semua sama. Bahkan nanti ada tulisan namanya juga, masing-masing nama di helm itu ada tertulis gitu. Nah, cuman untuk yang online yang tidak hadir langsung, memang kita tidak bisa berikan sebelum acara gitu. Ya mungkin setelah acara gitu baru kita bisa berikan gitu. Ya artinya ketika kita online kita nggak usah pakai helm, pakai atribut. Ya, mungkin pakai jas sama yang ini aja Pak. Jas sama dasi ya gitu Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Pak Imam, izin. Silakan Pak. Kalau boleh disepakati aja Pak, ditegaskan. Itu kemejanya wajib putih atau tidak gitu. Kalau wajib biar keseragamannya putih gitu. Terus terkait dasinya wajib hitam atau sesuai warna yang dipunyain gitu. Jadi biar nggak sumir gitu Pak, nggak ambigu. Ya. Izin Pak, makasih. Ya siap, makasih Pak. Nah sebenarnya gini Pak, kami kalau mau mewajibkan, kami khawatirnya memberatkan gitu Pak. Tapi kalau memang mau disepakati oleh Bapak Ibu semua di sini, ya kita tuh ada yang sudah kita tuliskan hitam gitu ya, tapi ada yang mungkin makainya itu agak keabu-abuan, tapi tak benar-benar hitam gitu ya. Nah yang jelas kita khawatirnya kalau misalnya benar-benar diwajibkan gitu ya, semuanya sama dan bisa jadi kan dasi ada yang punya warna-warni gitu ya. Nah, ini khawatirnya kalau kita minta semua sama, ini kan jadinya memberatkan. Tapi kalau memang Bapak Ibu mau sepakat gitu ya, kita bisa sepakati di sini, tidak ada masalah gitu. Misal mau kemejanya warna putih semua gitu ya. Nah, kemudian dasinya mau warna hitam gitu. Nah, itu boleh juga gitu. Cuman kan Bapak Ibu biasanya kemejanya macam-macam tuh. Tapi kalau udah ditutupi dengan apa namanya jas hitam, nah itu kan sudah lumayan apa namanya serasi warnanya gitu. Setuju Pak. Jas Bapak hitam, dalaman kemeja terang. Itu saja Pak. Ya, ada mungkin yang tidak apa namanya pengennya warnanya nggak putih gitu, atau punyanya nggak warna putih gitu, jadi nggak repot lagi untuk nyari gitu. Warna pink. Jasnya jangan hitam Pak, jasnya itu gelap gitu kan. Karena jas yang betul-betul hitam itu jarang juga. Gitu. Enggak jarang. Ada opsi lagi. Ada nambah opsi lagi nih. Baik ya, jasnya tuh nuansanya gelap. Jadi kan ada yang agak abu-abu. Jasnya warna gelap gitu aja. Ya warna gelap Pak. Saya setuju sama Pak Suhar Pak. Jadi jasnya warna gelap. Sengaja buat. Iya, jas itu kan sudah yang dominan warnanya gitu Pak. Iya, jadi biasanya. nanti sudah terlihat gelap lah gitu. Ya, yang jelas jangan warna-warni jasnya nanti Pak, malah kelihatan beda gitu kan. Nah, gini sebenarnya yang akan membuat Bapak Ibu itu sama semua seragam adalah nanti helm dan juga shell-nya gitu. Nah, itu paling akan nanti membuat bahwa oh ini insinyur nih, ini apa namanya
sumpah profesi insinyur nih ataupun ini wisudanya insinyur nih. Nah, di situ nanti letaknya gitu Bapak Ibu. Karena nanti kalau misalnya hitamnya ternyata ada yang hitam agak gelap, ada yang hitamnya agak-agak keabu-abuan atau terang dikit, gitu kan. Nah, mungkin ya kita nggak bisa memaksakan juga gitu. Nggak mungkin juga nanti Bapak Ibu sudah datang kita suruh pulang kan, tidak gitu. Nah, jadi nanti itulah helm sama shawl yang akan membuat Bapak Ibu semuanya jadi nanti seragam sebagai insinyur Poli Batam. Karena nanti tulisannya itu insinyur, kemudian sebelahnya Poli Batam, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Sebelum saya sampaikan satu lagi terkait dengan Pak, undangan izin lagi, Pak, ya saya silakan. itu celana Pak, itu harus kain atau bagaimana? Gimana Pak? Sorry? Dan warnanya, itu soal celana harus kain dan warnanya bagaimana? Kalau celana kain Karena saya anak muda enggak punya celana kain, makanya nanya supaya disiapkan. Ya kalau jeans agak kurang cocok ya Pak ya. Mungkin boleh celana kain gitu. Ya, tapi yang jelas jangan jeans Pak celananya. Karena celana kain lah Pak. Kalau nggak kain. Iya Pak. Jenisnya nggak kain. Padahal kayaknya lebih susah ngisi vibe ya daripada nyari kostum ya, nyari baju ya. Betul Pak, betul. Betul. Oke, Bapak Ibu sekalian, satu lagi ya terkait dengan undangan juga ini. Jadi di sini kami bermaksud juga mengundang perwakilan dari instansi Bapak Ibu masing-masing. Nah, hanya saja di sini kan kami melihat ada yang memang sudah di satu perusahaan yang sama gitu ya. Jadi kita mengundang masing-masing perwakilan perusahaan itu 1 orang. Ya. Nah, nanti berarti kalau untuk Pak Suhar ini harus diganti karena sebelumnya kita membuatnya dinas CKTR ya Pak ya. Iya. Nah, nanti kita ganti sesuai dengan yang sudah diinformasikan tadi gitu. Nah, untuk Politeknik Negeri Batam ya nanti kan sudah sama direktur dan manajemen, berarti sudah masuk. Untuk Politeknik Negeri Padang di sini ada Pak Direkturnya juga langsung gitu ya. Kemudian untuk UIB mungkin boleh nanti disampaikan, ini undangan kami sampaikan juga nanti ke Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon diinformasikan ke instansi masing-masing, perusahaan masing-masing untuk mengirimkan perwakilan. Kalau bisa pimpinan boleh Bapak Ibu. Kalau memang pimpinannya berhalangan boleh diminta untuk 1 perwakilan gitu ya, masing-masing perusahaan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terkait tadi ya, kenapa kami pengen benar-benar instansinya itu pas, tepat, karena kita hubungannya dengan undangan ini juga. Ya. Seperti tadi ya, misal kita nuliskan di sini Dinas CKTR, ternyata Pak Suhar sudah pindah kan tidak masuk jadinya ya. Nah, makanya harus sesuai. Nah, PT-PT yang lain, nah ini nanti mohon disampaikan ke perusahaannya untuk mengutus perwakilan 1 orang. Seperti itu. Jadi kita juga supaya perusahaan Bapak Ibu sekalian mengetahui bahwa Bapak Ibu kuliah di PSPPI Poli Batam gitu ya, dan prosesi yang dilaksanakan ya pada saat itu prosesi sumpah profesi gitu. Izin Pak Imam. Ya, silakan Pak. Undangan ini kapan bisa kami terima Pak? Nah, ini sebenarnya tadi saya mau langsung share ya. Mungkin yang undangan untuk mahasiswa bisa saya share langsung. Cuman tadi untuk yang sumpah undangan ke instansi, ke perusahaan, ada yang perlu direvisi nih. Jadi kita revisi dulu. Seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Intinya secepatnya kita serahkan ke Bapak Ibu sekalian supaya bisa diberikan ke perusahaannya masing-masing. Oke, baik Pak. Pak Imam. Ya, silakan Pak. Pak Imam, kalau kami di kantor Kader Perintah mungkin di sektor akunnya. Sorry Pak, suaranya agak putus-putus Pak. Pak Wirat dia Pak ya. Halo Pak. Halo. Ya. Di bagian saya kalau bisa karena itu maaf Pak, suaranya Bapak Ibu yang lain mungkin mendengarnya juga sama ya. Pak Wirat mungkin boleh
Putus Pak. Iya, putus-putus Ya, Pak. putus-putus. Nggak kedengaran Pak ya. Pak Wirat mungkin nanti boleh via Japri gitu Pak, kalau memang belum bisa memungkinkan untuk bersuara ya, silakan Pak. Oh ya, Halo. sudah jelas. Ya. Ya, lumayan Pak. Kalau boleh minta ini Pak, ada alamat saya memang di situ kantor bagian Bank Jasa. Ini kalau boleh undangannya supaya langsung Pak, kami mungkin di Sekda Kota Batam aja. Sekda Kota Batam. Oh, ke Sekda karena Kota kami Batam. di bawahnya Pak Sekda. Baik, kami catat Pak ya. Ya. Baik, terima kasih informasinya Pak. Itu kan ini karena ini juga penting untuk izin kami kan, hari Rabu itu kan bukan hari libur, kirain ini untuk izin kami juga. Jadi Betul Pak. Ini kan harus ada izin juga itu. Oke. Pokoknya Pak Ketua aja lah. Iya Pak. Ya, berarti tadi Pak Wirat, kemudian Pak Suhar ya yang diganti ya. Ya Pak. Bapak Kalau Ibu yang bisa lain sudah oke. Izin Gimana, Pak Imam. Dinas itu kan juga tetap di bawahnya Sekda. Kalau bisa undangannya ke Sekda itu disebutkan aja. Untuk saya umpamanya Dinas Cipta Karya gitu ya. Dinas Bina Marga. Jadi biar izinnya satu aja Pak di sana. Cuma nanti tuh perwakilan dinasnya tetap kita akan sertakan gitu kan. Jadi maksud Bapak di sini tertulisnya langsung Sekda Kota Batam saja gitu Pak? Ya nanti. Berarti untuk dinasnya nggak perlu ditulis lagi Pak atau gimana? Dinasnya tetap ditulis Pak. Tetap ditulis ya. Bingung juga nih gimana mekanisme yang jelas. Biasanya kita kan kalau di jam kerja itu izinnya kasih ke Sekda itu kan. Oh iya. Ya seperti kita di dinas seperti itu juga. Gimana caranya lah nanti Mas Imam, tapi yang jelas instansi kita tetap Dinas Bina Marga Sumber Daya Air. Cuman kita untuk menghadiri ini mesti diketahui Sekda. Tapi nanti kita semua seperti apa? Ya Mas Imam lah yang tahu. Apakah nanti ketika undangan disampaikan ke Sekda tuh sebenarnya untuk Pak Wirat juga disampaikan di sana ada untuk saya gitu Dinas Bina Marga gitu kan. Dan satu lagi undangan ke saya juga tetap ada ke Dinas Bina Marganya untuk perwakilan ininya. Saya kira begitu Pak Imam. Kalau untuk undangan secara individu di sini kan sudah ada nih Pak ya. Kita men-state-nya di sini sebagai mahasiswa gitu Pak. Kalau ini kan untuk perusahaan gitu. Bisa seperti itu aja Pak ya, berarti ya. Ya. Di sini kita tulis tetap Sekda, kemudian juga Dinas Bina Marga tadi juga kita tulis ya. Siap. Terima kasih Pak Imam. Ya, terima kasih Pak. Berlaku juga untuk kawan-kawan otorita atau bagaimana ya? Izin Pak Imam, mungkin sama halnya seperti Pak Agam sampaikan itu kita kan ada beberapa orang itu nanti redaksinya bagaimana ya? Apakah dijadikan satu seperti yang Pak Suhar tadi bilang, tapi ditujukan kepada satu kepala BP atau seperti apa? Masih belum ya? Banyak ya? Itu hadir di rundown-nya Pak Kepala BP Batam. Itu udah undangan atau di luar undangan tuh? Ya, nah mungkin seperti tadi di rundown-nya kan Kepala BP Batam tuh Pak. Akan hadir. Iya, kita coba mengundang langsung Kepala BP gitu Pak. Iya, maksud saya jadi ada perlu undangan lagi nggak selain Kepala BP Batam dari BP Batamnya? Atau Kepala BP Batam itu mewakili satu undangan dari kita yang di BP Batam? Seharusnya sudah Pak. Jadi seperti Poli Batam gitu ya. Kalau Poli Batam di sini kan sudah masuk gitu ya. Politeknik Padang juga sudah. Bahkan gini Pak, kemarin kami pernah mengundang gitu ya mahasiswa gitu. Kemudian kita minta waktu yang angkatan sebelumnya itu perwakilan pimpinan gitu ya. Beliau bilang saya pimpinannya. Oh ya udah Pak, jadi sekalian gitu.
Maksudnya beliau sebagai mahasiswa, beliau juga sebagai pimpinan perusahaan. Oh ya udah Pak sekalian gitu. Jadi apa namanya tidak perlu lagi apa namanya perwakilan gitu. Tapi kalau ini ya kita kalau memang Bapak Ibu misalnya nih pimpinannya tidak bisa hadir gitu ya, dalam hal ini tidak bisa hadir ya, nggak masalah perwakilannya yang hadir gitu. Tapi kalau sudah pimpinannya, kalau sudah pimpinannya nggak perlu lagi Pak. Maksud kita artinya dari Poltek, dari Pak Imam nggak ada lagi ngasih undangan buat perwakilan PB Batam gitu. Tidak langsung ada, ke Pak kita Kepala langsung Pak Rudi. gitu, kan? Iya, kita langsung ke Pak Rudi, Pak. Betul. Itu ya Bapak Ibu sekalian, sudah clear ya insya Allah ya. Pak Imam, saya agak telat nih. Hamidi Pak Imam, Sekper Batam. Oh iya Pak. Iya, saya pada prinsipnya mengikuti aja Pak Imam, cuma saya tidak agak telat tadi masuknya. Nanti saya minta bantu aja sih. Pada prinsipnya saya follow aja, ngikut aja. Siap, yang menjadi ini. Cuma dapat ininya nanti saya kapan ya kira-kira yang terkait dengan pakaian apa segala macam Pak Imam? Saya tadi saya ngikut itu ya. Untuk apa namanya terkait pakaian gitu Pak ya, kita memang yang kita berikan atributnya adalah shawl ya, shawl insinyur dan juga helm. Itu kita kasih ketika pelaksanaan. Jadi pas registrasi gitu Pak ya, pertama datang kita berikan. Nah kalau untuk yang Bapak Ibu pakai dari rumah itu silakan memakai kemeja berdasi, kemudian jas warna hitam seperti itu. Oke. Nah, untuk celananya bisa celana kain gitu Pak ya. Nah, seperti biasa lah Pak. Baik Pak Imam. Itu Pak. Kalau instansi biasanya saya yang hadir itu kalau instansi diundang ya. Nah, iya Pak. Saya yang wisuda ini. Jadi sekalian Pak udah. Jadi saya coba direksi bisa ikut nggak? Ya boleh Pak. Iya. Pak Hakim, kalau untuk lapor kehadiran tadi ke Pak Hakim berarti harusnya. Pak Hakim? Iya Mas. Boleh tampilin yang ini tadi Pak, Excel tadi Pak. Ini Pak Hamidi baru hadir Pak. Mungkin mau dikoreksi apa namanya terkait dengan gelar dan juga instansinya. Sama ini Mas, verifikasi data diri ya. Beliau belum. Oh iya benar. Pak Hamidi, saya ada japri ke Bapak via WA untuk verifikasi data diri. Minta tolong di ini Pak ya, diproses Pak. Supaya bisa di sistem itu bisa diyudisiumkan gitu Pak. Untuk instansinya Pak, kita tulis lengkap atau seperti apa Pak? Pak Hamidi, boleh? Unmute dulu Pak, izin. Oke. Ya. Untuk instansinya PLN Batam aja Pak Imam nanti. PLN Batam ya. Iya, di PLN Batam. PLN Batam aja Pak. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari saya itu saja. Maaf ya. Pak Imam. Ya, silakan Pak Wira. Kalau di randonya ada Kepala PP Batam, mungkin garis miringnya Wali Kota Batam, karena di sini kan ada juga Pak Suhar yang apa namanya pimpinannya juga langsung Wali Kota. Baik, boleh Pak, nanti kita masukkan dulu. Ya. Izin mungkin satu Pak Imam. Iya Pak. Terkait tadi Pak, sebagai perwakilan kita boleh nggak nih kalau usul tetap diundang, tapi di bagian SDM kita, Biro SDM gitu loh, kepegawaian kita gitu. Jadi mereka yang membawahi terhadap salah satu kompetensi yang kita bakal miliki begitu. Nah jadi sebagai tamu dalam apa namanya acara itu nanti kan Pak Kepala dan selaku Kepala Wali Kota Batam juga itu silakan nanti secara birokrasi ya itu yang ada. Secara kelembagaan tadi yang diundang itu kami menyarankan apakah bisa dikirimkan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia kita
yang mungkin nanti akan bisa hadir gitu. Jadi bisa tersampaikan gitu bahwa di dalam lingkungan BP Batam itu sendiri ada yang juga melakukan tentang kompetensi ini gitu. Gitu Pak Imam saya pikir. Dan kita tadi sepakatkan seperti itu sih. Berarti untuk di undangannya, di lampirannya ditambahkan gitu Pak ya? Bukan Pak, artinya terpisah. Saya rasa terpisah ya? Terpisah karena satu sisi kan Bapak akan mengundang langsung tuh Pak Kepala ya, Pak Rudi. sebagai di acara. Nah untuk sebagai kelembagaannya kita mengusulkan ke Kepala Biro langsung yang membawai tentang ke SDM-an kita gitu, Kepala Biro Sumber Daya Manusia. Berarti Kepala Biro SDM ya Pak ya? Ya seperti itu. Seperti itu sih mungkin saran dari kita. Baik. Terima kasih Pak Imam. Oke. Ya, sama-sama Pak. Nanti kita coba generate untuk undangan ke beliau. Baik, Kepala Biro ya. Ada lagi Bapak Ibu? Dari saya cukup. Sekalian Mas, informasi wisuda Mas. Oh iya, untuk wisuda kita masih memang belum dapat tanggal fix ya Bapak Ibu sekalian. Jadi masih menunggu info susulan gitu ya, infonya menyusul. Yang jelas untuk pelaksanaannya kita dilaksanakan di bulan November. Seperti itu bocorannya dari panitia wisuda. Karena ini panitianya berbeda ya, antara panitia sumpah profesi dengan panitia wisuda. Nanti ada panitia besar lagi ya untuk wisuda. Karena untuk wisuda itu kita laksanakan semua mahasiswa ya di Poli Batam, termasuk mahasiswa yang reguler juga gitu, dan juga mahasiswa angkatan pertama. Ini kan Bapak Ibu sekalian angkatan kedua ya, yang angkatan pertama juga nanti akan ikut pelaksanaan wisuda bagi yang memang mau ikut wisuda gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian kami sampaikan bahwa memang untuk pelaksanaan wisuda ini tidak diwajibkan. Yang wajib justru ya Bapak Ibu untuk pelaksanaan sumpah ini, supaya bisa segera memasang gelar IR-nya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk wisuda biasanya juga di weekday sih Bapak Bu Faradifa. Untuk online apa perlu seragam? Ya kalau bisa tetap dipakai Pak jas sama dasi. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, nah ini bagaimana Pak Hakim? Misalnya kerjanya di lapangan Pak Hakim, ya kemudian tidak bisa bawa jas gitu ya, tidak bisa berpakaian rapi menggunakan jas gitu ya. Nah, itu bagaimana Pak Hakim? Ini pertanyaan dari Pak Sugonto. Nah, secara attitude insinyurnya ataupun kode etik insinyurnya seperti apa Pak Hakim? Baik, terima kasih Mas Imam. Ini evaluasi dari yang kemarin juga ya Pak Sugondo maupun rekan-rekan yang lain bagi yang berhalangan hadir untuk offline. Nah ini kami memberikan relaksasi Pak. Jadi ada beberapa, kalau yang angkatan kemarin itu ada beberapa yang memang sedang ada di offshore gitu ya, ada di rig gitu, dan tidak masalah mereka menggunakan dress code masing-masing karena pelaksanaan sebuah profesi ini kan di hari dan di jam kerja ya. Dan kami juga tidak ingin menghalangi aktivitas rutin Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, monggo kami berikan relaksasi akan hal ini. Namun kalau memang bisa dan kalau memang bisa diusahakan ini ya untuk menggunakan atribut yang sudah ditentukan tadi, itu jauh lebih baik. Itu aja Mas Imam, Pak Sugondo. Terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin mau ditanyakan? Berarti kira-kira yang hadir offline nanti estimasinya berapa orang Mas Imam? Sebentar Pak, saya sambil cek ini dulu ya Pak ya. Data yang terakhir. Kalau ada lagi Bapak Ibu silakan yang mau disampaikan.
Kalau saya lihat terakhir ini ada 46, Pak. Karena ada data yang double ternyata. 46 orang yang hadir offline di auditorium. Oke, baik, terima kasih Mas. Ya, dari saya cukup ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Saya kembalikan Pak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Mas Yon atas informasinya. Tadi informasi barusan merupakan informasi terakhir yang bisa kita sampaikan, dan terakhir dari kami. Kami ucapkan selamat atas kelulusan Bapak Ibu semua, semoga berkah untuk kita, dan mohon lebih bersabar lagi untuk penggunaan gelar IR. Insya Allah setelah tanggal 30 Agustus nanti Bapak Ibu sudah sah dan legal untuk menggunakan gelar IR tersebut. Dan memang beberapa waktu yang lalu saya sempat memberikan warning baik lisan maupun tertulis kepada rekan-rekan untuk lebih sabar lagi menggunakan gelar IR tersebut, karena itu merupakan amanah dari undang-undang dan kami juga melaksanakannya. Izin baik, Pak Hakim terkait penggunaan nanti kan apa namanya itu di tanggal 30 ya, artinya keabsahannya ya. Untuk dapat diterima itu pada tanggal 30 itu atau berapa lama dari setelah itu sertifikatnya? Berarti untuk pembuatan karangan bunga dan lain sebagainya pada saat sumpah profesi sudah boleh, Pak. Jadi pada saat hari hanya boleh, Pak. Pak Rudi, mood Pak, mood. Berarti wisuda juga boleh Pak, double Pak. Iya Pak, jadi itu sertifikatnya maksudnya ijazah atau sertifikat ya Pak ya? Sertifikat profesi Pak. Iya, sertifikat profesi itu nanti setelah sumpah itu berapa lama atau langsung pada saat sumpah Pak diserahkan? Oke, baik, jadi teknisnya adalah bagi Bapak Ibu yang sudah melengkapi administrasi, data kelengkapan yang sudah di-share sebelumnya, maka pada saat sumpah profesi nanti sertifikat akan kami bagikan secara langsung. Tapi ada beberapa yang sampai detik ini masih belum, oleh karena itu mohon maaf, nanti yang akan kami berikan pada saat sumpah profesi adalah map kosong, dan nanti mohon dilengkapi terlebih dahulu, terutama foto ya, itu sangat penting untuk legalitas sertifikat Bapak Ibu semua. Jadi pada dasarnya pada saat sumpah profesi akan kami bagikan secara langsung di tempat. Baik, terima kasih Pak Hakim. Izin Pak Hakim. Silakan Pak Hamid. Deadline-nya kapan kira-kira ya Pak Hakim ya? Yang lengkapi semua persyaratan yang untuk bisa terima terkait dengan sertifikat atau ijazahnya nanti. Oke, baik, untuk kalau prinsip dari kami adalah secepat mungkin Pak. Cuman kalau memang tidak hari Senin atau hari Selasa masih bisa kita terima Pak. Oke. Baik, nanti saya lengkapinya data saya masih ini kurang lebih salah satunya. Oke, terima kasih Pak. Thank you Pak Hakim. Ya. Nanya Pak Hakim, izin Pak Hakim. Ya, silakan Pak Suhar. Ya, seandainya kita sudah mendaftarnya online, terus tiba-tiba offline, itu dibatasi nggak kuotanya untuk hadir di auditorium? Maksudnya tiba-tiba kita ada kesempatan gitu waktunya. Oke, baik. Karena ini terkait dengan penganggaran ya Pak, terkait penganggaran dan pengalokasian sarana dan prasarana pada saat sumpah profesi. Alangkah baiknya H-7 Pak itu dikelirkan Pak. Oh gitu ya. Baik Pak ya. H-7 ya. Nah, nanti kalau ada perubahan tiba-tiba ya. Ya, karena tadinya online Pak ya. Barangkali kalau kepala BP hadir dengan sebagai wali kota, nggak enak juga saya nggak hadir gitu kan? Ya. Iya baik. Pak ya, makasih. Ada lagi Bapak Ibu, cukup ya? Oke, baik, kalau tidak ada lagi,
sekali lagi saya ucapkan selamat atas kelulusan Bapak Ibu semua, dan mohon bersabar, tanggal 30 sebentar lagi untuk pengundangan gelar insinyur, baik untuk keperluan bisnis, keperluan pencalonan untuk 2024 dan lain sebagainya. Saya doakan semoga berkah untuk kita semua. Dan saya akhiri untuk yudisium kali ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Selamat malam.